Shalom Bapak Ibu peserta FLWJ kelas lanjutan dengan tema Anak Manusia Datang. Hari ini kita masuk dalam bab ketiga dengan judul Untuk Mencari yang Hilang. Di bagian terakhir, mari sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih pada hari ini Kau mengumpulkan kami kembali. Kami akan belajar mengenal Allah yang hidup, Allah yang berada daripada mulanya. Kami belajar tentang anak manusia yang datang untuk mencari yang hilang. Biarlah Kau berikan kami hikmat dan inspirasi Roh Kudus agar kami sungguh dapat mengerti isi hati-Mu Bapa. Dan kiranya bibir lidah hamba-Mu Kau pakai untuk memberitakan kabar Injil, kabar sukacita. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan sampai ke bagian terakhir hari ini dengan subtema untuk mencari yang hilang. Minggu-minggu yang sebelumnya kita belajar tentang rahasia Allah, yaitu rahasia Allah apa? Yaitu Yesus. Rahasia Allah adalah Yesus. Bapak Ibu, Allah memberikan jalan kepada dunia. Bagi barang siapa yang ingin hidup, maka gapailah keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dan Yesus itu adalah rahasia Allah, jalan satu-satunya kepada keselamatan. Keselamatan dan nama Yesus adalah satu. Maka hari ini jika kita ingin mendapat keselamatan, mendapat pengampunan, kita harus percaya dalam nama Anak Tunggal Allah, yaitu Yesus. Tapi seringkali kita mendengar, banyak orang mendengar kata-kata motivasi atau mendengar gosip, dongeng, mistik, lebih senang. Kalau bicara tentang urusan orang, lebih senang. Tapi ketika mendengar kabar keselamatan, sepertinya diabaikan begitu saja. Bapak Ibu, jangan abaikan Yesus. Jangan membuang-buang hidup tanpa mengenal Yesus. Karena jika engkau lakukan itu, maka itu adalah suatu kutuk. Kau membuang hidupmu yang begitu berharga, bertahun-tahun lamanya, tanpa mengenal Yesus. Apa yang kau dapat di hari akhir? Hanya kutuk. Kutuk yang kekal, yaitu api, lautan api. Kehidupan, hukuman neraka. Buat apa itu semua Bapak Ibu? Buat apa perjalanan hidupmu kau sia-siakan? Maka saat ini engkau mendengar, saat ini kau harus putuskan bahwa engkau harus menggapai keselamatan yang ada di dalam nama Yesus. Bapak Ibu, perkataan Yesus adalah janji dan kehormatan Allah. Coba kita baca dalam Yohanes 12 ayat 47 sampai 50. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Kedatangan Yesus secara resmi ke dalam dunia sebagai anak manusia untuk menyelamatkan manusia. Dan apa yang Allah kehendaki? Agar kita mendengar perkataannya. Tetapi sekian banyak manusia tidak menghormati, tidak menghargai perkataan Allah. Padahal perkataan Allah terkandung janji-janji, terkandung hidup kekal bagi roh jiwa kita. Perkataan Allah adalah hidup, roh, makanan bagi roh jiwa kita.
terkandung suatu keselamatan yang besar bagi roh jiwa kita, keselamatan yang kekal. Maka Bapak Ibu, dengarlah perkataan Yesus. Jangan abaikan Yesus. Pakailah hidupmu untuk kemuliaan nama Yesus. Hari ini kita belajar, besok kita belajar, dan selanjutnya kita akan terus belajar. Tidak ada kata puas. Dan pengetahuan firman yang kita dapat, itu tidak akan hilang Bapak Ibu. Tidak akan sia-sia. Ngengat, karat, apakah bisa memakannya? Tidak. Kalau bisa, pada saat detik kita meninggalkan dunia. Kalau kita seandainya pun kita tiba-tiba lupa, kemudian kita mungkin penurunan daya ingat sekalipun, tapi kita jangan pernah melupakan nama Yesus. Kita jangan pernah melupakan darah Yesus yang sudah tertumpah, bakti pengorbanan Yesus di kayu salib. Itulah yang harus terpatri dalam roh jiwa kita Bapak Ibu. Maka firman itu pertama masuk dalam pikiran, dalam otak, tapi terus tidak berhenti di sini. Sebab firman yang berhenti di otak, kemudian lalu dia bisa hilang, lupa, dan melayang kemana-mana. Akhirnya kosong, ngeblank, tidak mengenal Allah. Tapi kalau firman yang dari pikiran turun ke dalam roh jiwa, akan terpatri dalam roh jiwa, dan roh jiwa kita berikan seperti ladang yang subur, maka firman itu akan berakar dengan kuat, menjadi pondasi iman, dan malah akan berbuah lebat. Nah, itulah yang Allah kendaki bagi kita sebagai orang percaya, memiliki kehidupan yang berbuah lebat, kehidupan iman yang indah yang berbuah lebat. Demikian Bapak Ibu. Seringkali dalam kehidupan kita, pergaulan, komunitas, kita masuk dalam lingkungan-lingkungan yang beraneka ragam. Dan banyak perkataan-perkataan, falsafah hidup, pola budaya yang dapat mengikis yang dapat mengikis pondasi iman, akar, dapat mengikis gitu. Maka apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kita harus terus belajar sehingga kita dapat terus bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kita terus belajar dan kita mempraktekkan iman. Iya dong, kita harus belajar dan kita mempraktekkan. Dengan cara apa? Kita aku sudah memiliki kuasa. Aku dapat mengusir roh kotor. Praktekkan. Aku telah mendapat firman hidup. Perintah Yesus, ajarlah. Kita memberitakan Injil. Kita mengajar. Mengajar kita nggak perlu yang berekspektasi harus mengajar dalam lingkup seminar atau orang banyak. Individu ke individu, pribadi ke pribadi, antara dua orang itu pun itu suatu pengajaran Bapak Ibu. Tetapi permasalahan yang ada dalam diri orang percaya yang sering kali mereka menjadi lemah iman dan menjadi merosot karena satu, tamak, dan dua, kemalasan. Nah, ketamakan dan kemalasan inilah yang membuat orang menjadi terhilang. Kehilangan dirinya yang sesungguhnya. Hilang dari Allah. Maka anak manusia datang. Seperti judul bab hari ini, anak manusia datang. Judul bab selama 3 minggu ini, anak manusia datang untuk mencari yang hilang. Siapakah yang hilang? Manusia yang hilang. Kita yang telah kehilangan diri. Karena apa? Karena ketamakan, karena kemalasan, tamak akan dunia, akan harta dunia, akan semua kemuliaan yang dunia tawarkan. Posisi, pasangan hidup yang keren tapi berbeda-beda iman dan sebagainya. Itulah yang membuat kita bisa hilang, kehilangan. Dan anak manusia datang untuk mencari yang hilang. Apakah setiap dari kita memiliki hati yang mengakui dengan iman, ya saya yang terhilang. Seperti
Zakeus, kita coba baca dalam Lukas 19. Ya, Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, Bapak Ibu, Zakeus ini adalah contoh manusia yang terhilang. Zakeus adalah seorang pemungut cukai di mana ia kadang memeras orang-orang miskin. Jadi dia mendapatkan hasil uang rampasan. Tetapi dia menyadari bahwa sebagian dirinya telah hilang karena ketamakannya. Maka ia berusaha untuk menemukan dirinya yang terhilang. Begitu dia melihat Yesus, dia berusaha mencari Yesus, dan Yesus menemukan dia. Yesus menemukan Zakeus. Yesus menemukan mereka yang terhilang. Kita harus menjadi seperti Zakeus, yang awalnya karena ketamakan, karena hawa nafsu duniawi, banyak hal sudah kita lakukan berdosa di hadapan Tuhan. Lalu apakah kita berusaha mencari Dia? Apakah kita berusaha mencari Yesus? Apakah kita menyadari kita sudah melakukan perbuatan dosa yang tidak berkenan di hadapan Allah? Apakah kita telah mengakui kita sebagai orang berdosa? Dan kita memiliki tindakan iman untuk mencari anak Allah, mencari Dia yang memberikan, menjanjikan keselamatan. Adakah usaha seperti itu yang kita lakukan? Atau saat ini mungkin kau dalam posisi seperti arus yang berusaha kembali. Suatu saat saya pernah memancing di satu pantai. Waktu itu malam hari, kami bertiga, saya, ayah saya dengan satu lagi paman saya. Kemudian waktu itu perahunya itu yang mesin, yang ada mesin itu, jadi perahu itu kecil, gak besar, tapi bisa berjalan karena satu mesin. Lalu tiba-tiba di tengah-tengah udah malam-malam hari, di tengah-tengah laut, mesin itu jatuh Bapak Ibu. Setelah itu mesin jatuh, waduh, bagaimana ini? Kita mau balik ke pesisir pantai, susah ini kalau tidak ada mesin. Lalu paman saya turun ke laut, sepertinya lautnya tenang. Tapi ketika dia nyemplung ke bawah laut dan berusaha menggapai mesin itu, udah berhasil sih, tapi dia mau kembali lagi ke perahu. Wah, setengah mati. Ternyata di bawah arus yang di bawah air laut yang kelihatannya tenang, bawahnya tuh arusnya begitu deras, begitu kuat menarik dia. Akhirnya kita kasih dayung supaya dia pegang, terus kita juga berusaha datang ke arah dia, dan dia juga berusaha sekuat tenaga. Tapi seperti dia udah hampir dia bisa hanyut kali ke bawah arus. Berusaha, akhirnya ketemu. Ada perjumpaan. Dan dia akhirnya naik ke bot dan selamat. Demikian juga kehidupan iman kita. Apakah kita ini sepertinya mungkin hidup kita sepertinya sekarang ini santai-santai, gak kelihatan apa-apa, tapi tanpa disadari dunia ini menarik kita. Dan kita
hampir hanyut ke bawah arus. Maka segeralah Bapak Ibu, segera berbalik mencari Tuhan dengan sekuat tenaga. Hosea katakan marilah dengan sungguh-sungguh, melakukan dengan sungguh-sungguh, mencari Allah dengan sungguh-sungguh, karena mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita saja dalam dunia ini, ketika kita belajar kita harus sungguh-sungguh. Kalau orang yang sungguh-sungguh mendapat nilai yang baik. Tapi kalau malas-malasan, gak belajar, apa bisa mengerti dan memahami? Gak bisa. Demikian apalagi kita tentang pengetahuan firman yang begitu berharga, pengetahuan rohani kita, yang tidak akan mengengat dan karat bisa memakannya, yang harus kita jaga, yang harus kita dapatkan dan kita raih. Kita harus sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh. Demikian Bapak Ibu, orang percaya harus memelihara kehidupan iman yang penuh ketaatan, sungguh-sungguh mencari Allah. Meskipun ada arus dunia berusaha menyeret, dunia dengan segala kemuliaannya berusaha menyeret, tapi engkau harus dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan disitulah Tuhan akan menemukanmu, seperti Sakeus dan Tuhan menemukan Sakeus. Apa yang Tuhan katakan? Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan disitulah Bapak Ibu, kita dapat bertemu dengan Yesus. Jika kita mengakui sebagai yang terhilang. Kita harus menang dari kemalasan tubuh, ketamakan tubuh. Malasnya tubuh apa? Malas bekerja. Mungkin malas bekerja karena ya banyak hal ya. Ya tubuh selalu mengantuk dan sebagainya. Atau malas karena ya kita nggak mau berkorban waktu. Kita tidak mau berkorban tenaga, jadi semua itu harus dalam diri kita sendiri yang ada sikap saya harus berjuang, saya harus lebih sungguh-sungguh. Demikian. Jadi akhir dari bab ini kita diberikan penjelasan bahwa anak manusia datang itu untuk mencari yang hilang. Dan siapakah yang hilang? Kita. Kita adalah yang hilang. Kita yang telah kehilangan diri kita karena dunia ini, karena diseret oleh dunia, karena ketamakan dan kemalasan. Maka kita harus mencari Tuhan, maka Tuhan dapat menemukan kita. Dan maka disitulah janji keselamatan diberikan pada kita. Dan kita meraih, memegang, menggapai janji, menggapai keselamatan. Bapak Ibu, coba kita akui bersama, oh Tuhan, aku adalah orang berdosa yang membutuhkan hidup-Mu. Aku tidak dapat hidup tanpa pertolongan-Mu. Ini adalah permohonanku yang tulus. Ya Bapak Ibu, serukan 3 kali. Oh Tuhan, aku adalah orang berdosa yang membutuhkan hidup-Mu. Aku tidak dapat hidup tanpa pertolongan-Mu. Ini adalah permohonanku yang tulus. Oh Tuhan, aku adalah orang berdosa yang membutuhkan hidup-Mu. Aku tidak dapat hidup tanpa pertolongan-Mu. Ini adalah permohonanku yang tulus. Oh Tuhan, aku adalah orang berdosa yang membutuhkan hidup-Mu. Aku tidak dapat hidup tanpa pertolongan-Mu. Ini adalah permohonanku yang tulus. Demikian Bapak Ibu, kita mengakui tanpa pertolongan Tuhan kita tidak dapat hidup. Kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa yang membutuhkan hidupnya Yesus. Hidup yang kekal. Hidup di dalam Yesus. Kita sangat membutuhkan itu. Dan itu harus keluar dari hati kita yang tulus. Sebagai suatu permohonan yang tulus. Maka di situ akan ada perjumpaan Tuhan dengan kita. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Maka demikian firman Tuhan, kita pegang janji firman Tuhan, keselamatan kita dapat dan kita raih, kita gapai.
Demikian firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan hari ini tidak panjang, cukup ringkas dan padat, mengakhiri dari bab yang ketiga untuk mencari yang hilang. Semoga Bapak Ibu dapat memahami dan menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu, menjadi berkat rohani bagi Bapak Ibu. Biarlah kita semua mengakui sebagai yang terhilang dan kita berusaha lepas dari suatu ketamakan dan kemalasan. Kita tidak terseret dengan arus dunia, tapi kita maju datang menghadap kepada Tuhan. Demikianlah kehidupan iman yang perlu kita pertahankan. Demikian firman pada hari ini. Terima kasih. Yuk kita tutup di dalam doa. Bapa, hari ini kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami firman Tuhan yang menguatkan roh jiwa kami semua untuk kami sebagai orang berdosa yang pernah terhilang oleh ketamakan dan kemalasan, oleh arus dunia. Tapi hari ini kami diingatkan untuk kami datang maju kepada Tuhan, untuk kami dapat menemukan Engkau, mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Maka Bapa, tolonglah kasihanilah roh jiwa kami. Bapa, angkatlah kami daripada kesusahan, sakit penyakit, kesengsaraan, dan apapun beban hidup kami. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak dapat apa-apa. Dan biarlah kami senantiasa hidup bersandar pada darah Yesus senantiasa Bapa. Kami senantiasa hidup berpegang pada perintah-Mu, pada firman-Mu, pada janji firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian pengajaran hari ini. Sampai minggu depan kita kembali lagi. Sarange.